Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita senang sekali ya berjumpa lagi hari ini ya di pertemuan lain. Tentang perkuliahan sudah kita jelaskan ya. Nah, sekarang kita mulai materinya. Sebelum lanjut ke materi, saya mau tahu dulu apa namanya teman-teman ini. Gimana kabarnya saya ini? Saya absen dulu ya, tentang ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya. Angkat gigi ada? Oke, ada ya. Cindy Pratiwi? Ada. Herianto? Iya. Izatul Maula? Iya. Naila? Iya. Oke. Alvina Sari? Hadir ya, hadir Sari. Rizky ada Rizky? Siti Nur Halimah? Muhammad Mufti? Ada. Siri? Ada. Muhammad Wahidudin? Ada. Terus yang belum tersebut siapa ya? Ya, oke ya. Baik. Pertemuan kali ini kita bicara manajemen perkantoran ya. Kita manajemen perkantoran untuk kebijakan semester 3 sekarang. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau tanya nih, apa sih manajemen itu? Pengelolaan. Manajemen ya. Bicara manajemen. Apa manajemen? Pengelolaan. Ya, apa lagi? Perencanaan. Ada lagi? Ya. Kalau kita bicara manajemen ya, kita lihat nih teori dari JRT ya, bunyinya pola. Planning, organisir, dan controlling. Jadi manajemen adalah sebuah aktivitas dari organisasi, aktuali, dan formali untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien. Mengorganisasikan berarti ini pelaksanaan dan controlling ya. Contohnya begini ya. Prakteknya seperti ini. Misalkan Rizky ya, jadi seorang manajer. Apa yang dilakukan Rizky menjadi seorang manajer? Yang pertama dilakukan adalah planning, perencanaan apa? Perencanaan Rizky jadi manajer apa? Misalkan manajer proyek. Berarti Rizky harus datang pagi-pagi. Untuk apa? Untuk planning. Planning apa? Aktualnya seperti apa? Kita harus melayani harus seperti apa? Harus melayani seperti apa? Itu harus ditata. Tugas siapa? Tugas seorang manajer. Ya, planning. Apa cukup hanya merencanakan saja? Tidak. Ada organisasi. Ya, organisasi apa organisasi? Apa organisasi? Pembagian tugas. Bagi tugas. Si A tugasnya ngapain, si B tugasnya ngapain, dan si C tugasnya ngapain ya. Cukup dengan organisasi bagi-bagi tugas. Tidak. Harus
bagus. Kalau apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan rencana, berarti manajerialnya tidak bagus, tidak sesuai dengan planning. Lalu terakhir ada monitoring, ya. Oh, sudah tahu pengertian apa? Mengawasi. Mengawasi itu bagaimana? Mengawasi itu membandingkan apakah yang direncanakan sudah dilaksanakan. Seperti itu. Kalau ditanya apa sih manajemen? Ya manajemen ini, ya teorinya seperti ini, yang lebih simpel dan sederhana. Ya sebuah aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, aktualnya, lalu kontrol seperti apa untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Ya, efektif. Apa sih efektif? Bisa efektif. Apa efektif? Kita sering bicara, oh nggak efektif nih. Apa kerjaan dia? Kurang efektif nih. Apa sih efektif? Kita sesuai. Apa lagi? Efektif. Cepat. Ya. Jadi efektif itu begini. Kunjung kerja yang sedikit ya, tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kita kerjanya sedikit, tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Itu namanya efektif. Jika disebutkan dengan efisien, apa efisien? Biasanya berkaitan dengan anggaran, ya. Efisien seefisien mungkin, berarti sedikit anggaran dan banyak apa? Banyak kerja. Contoh yang gini, Rizky memotong pohon. Kalau efisien menggunakan gergaji mesin atau menggunakan golok? Yang efisien. Ya, kenapa? Karena tidak memerlukan gergaji mesin yang gergaji mesin itu kan memerlukan bensin yang biaya lebih besar. Cuma menggunakan golok ya oleh nanti gembok namanya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Besar ya. Itulah manajemen. Jadi manajemen itu apa? Ya, aktivitas yang melibatkan ini organisasi, aktivitas dan kontrolir ya, dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Unsur-unsurnya nih apa saja sih untuk manajemen? Ada 6. Coba tools manajemen. Buka lagi simbolnya. Apa lagi? Terus material, metode, terus marker, mesin. Nah, dari unsur ke-6 itu apa yang penting? Semuanya yang penting, yang semua yang penting. Ada satu faktor yang lebih penting. Orang. Material ada, money ada, metode cukup bagus. Terus marketnya juga bagus. Nggak ada men-nya di situ. Apa yang terjadi? Ya, tidak ada yang menggerakkan. Secanggih-canggihnya mesin masih digerakkan oleh manusia. Nah, itulah manajemen ya. Manajemen. Aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, aktuatif dan kontrolir. Lalu apa sih yang ada dalam pikiran teman-teman ini? Bisa kantor, mendengar kata kantor. Apa kantor itu? Apa kantor? Ruangan.
kerja. Jadi kantor adalah sebuah untuk proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, terus apa lagi? Pendataan atau pencatatan, ya apa lagi? Penyimpanan, ya, pengarsipan dan pendistribusian data dan informasi. Ya. Jadi kantor ya dilihat dari sudut pandang manajemen itu adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, terus mengendalikan, ya, mengkoordinasikan, lalu mengawasi, terus apa lagi? Mengurus dan menentukan ketatausahaan. Izin pertama, kegiatan, terus perencanaan, organisasian, pengarahan, mengawasi, mengurus dan menerbitkan ketatausahaan atau dilihat dari sudut pandang manajemen. Seperti itu. Kita mau apa namanya membuat surat, artinya ke kantor. Mau bayar SPP misalnya, larinya ke sama kantor. Semuanya. Jadi pusat pusat pengelolaan, ya, pusat pengelolaan manajerial ketatausahaan. Nah, manajemen perkantoran tentu saja memiliki tujuan. Lalu tujuan utamanya ini adalah pelaksanaan manajemen perkantoran ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi, nah, sehingga dapat mencapai tujuan tata usaha yang telah ditetapkan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Apa sih perbedaan yang signifikan dari efektif dan efisien? Oke, tidak ada perbedaan yang signifikan. Kalau efektif itu apa? Kita mengerjakan sesuatu yang maksimal, ya, sesuatu yang memang maksimal, tapi untuk kerjanya ditekan sedikit mungkin. Contoh, begini, strategi pemasaran iklan misalnya, lebih efektif mana? Lewat media sosial atau kita menyebarkan selembar dan membuat apa namanya banner dan sebagainya, lebih efektif mana? Tapi hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Misalkan kita menyebarkan selembaran dan sebagainya itu memerlukan tenaga yang ekstra, ya, biaya yang tidak sedikit, ya, seperti itu contohnya. Sedangkan di media sosial cukup dengan kuota dengan jaringan wifi, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh yang efisien. Efisien itu begini, apa sih tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan itu meningkatkan profit dan menekan anggaran. Nah, makanya setiap perusahaan itu akan memberikan apa namanya, operasional itu sederhana, sedikit mungkin, ya, menekan anggaran bisa mungkin, sekecil mungkin, ya, seperti itu. Oke, cukup ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini, ya. Nanti kita lanjut ke depan dengan materi yang selanjutnya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas makalah, dan seperti biasa kita
Ya. Selamat beristirahat, selamat sore ya untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.